Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafin Falevi dengan NPM 2111022 dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk materi UAS, saya akan menjelaskan resume untuk mata kuliah jurnalistik. Yang pertama, dimulai dari deskripsi jurnalistik itu sendiri. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dilakukan pada jurnalis untuk mencari atau mengelola informasi ataupun berita. Jurnalistik itu sendiri disebut oleh wartawan, dan tugasnya itu bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, melaporkan peristiwa kepada publik lewat media massa. Jurnalistik, jurnal itu adalah catatan, istik itu adalah ilmu pengetahuan tentang estetika. Jadi kalau digabung, jurnalistik adalah suatu karya dalam bentuk catatan peristiwa yang memiliki keindahan sehingga dapat menarik pendengar pada pemirsa. Ada beberapa julukan pada jurnalistik. Yang pertama ada ratu ahli, yang kedua ahli riset, yang ketiga ada ahli tinta, dan lain sebagainya. Kedua, masuk ke mengenal karakteristik media massa dalam komunikasi massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan serempak kepada audiens. Ya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk media massa, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media massa ataupun online, dan ketiga ada media elektronik. Media cetak itu adalah media yang proses pembuatan itu menggunakan percetakan. Selanjutnya ada media sosial ataupun media online, itu adalah media yang dapat diakses melalui koneksi internet. Selanjutnya adalah media elektronik, itu adalah sebuah media yang dapat diakses melalui elektronik. Kita masuk ke fungsi-fungsi dari komunikasi massa. Yang pertama itu menjadi pengawasan. Itu artinya pengawasan yang menjadi mata maupun telinga pada masyarakat untuk mencari informasi tentang suatu hal. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi itu adalah media itu menyajikan fakta-fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk seluruh dunia. Dan yang ketiga tuh fungsi dari komunikasi massa itu adalah menjadi hiburan. Itu artinya komunikasi massa itu disebar melalui majalah ataupun televisi itu untuk menyajikan informasi kepada halayak yang ramai. Bahasa jurnalistik itu biasa disebut pers. Yaitu salah satu ragam bahasa yang dikenal sebagai tulis-menulis. Dan selanjutnya bahasa jurnalistik itu menggunakan bahasa baku dan pengejaan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Dan bahasa jurnalistik dalam karya jurnalistik itu digunakan dalam penulisan reportase investigasi yang digunakan dalam bahasa features. Dan bahasa jurnalistik itu digunakan dalam laporan akan berbeda dengan features. Itu untuk perbedaannya. Ciri-ciri jurnalis, reporter, ataupun wartawan: yang pertama menuliskan suatu fakta yang benar, yang kedua tidak menuliskan opini, dan ketiga mengandung unsur informatif. Yang keempat ada ruang lingkup jurnalistik. Yang pertama news, itu artinya laporan mengenai ide baru yang benar, menarik bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, ataupun televisi. Dan selanjutnya ada straight news. Straight news sendiri itu disebut hard news karena berita ini nih disajikan dengan secara singkat dan cepat menggunakan 5W dan 1H. Nah, yang kedua ada feature news. Features news ini disebut dengan soft news. Dia ini merupakan salah satu produk jurnalistik tapi tidak selalu mengikuti rumus 5W 1H, membedakan dengan artikel opini dan analisis berita. Dan features news ini terdiri dari human interest feature, historical feature, dan scientific feature, dan lain-lain sebagai lainnya. Dan yang ketiga itu ada views. Views atau pandangan merupakan suatu pendapat mengenai suatu masalah ataupun peristiwa. Pandangan ini biasanya disampaikan oleh pakar ataupun ahli yang menguasai suatu masalah yang dianggap terpercaya. Views sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu in-depth news dan ada investigasi news. Nah, in-depth news sendiri itu berita ini fokus pada peristiwa saja, tidak mengaitkan dengan kejadian yang lain. Dan investigasi news itu bermakna sebagai suatu pemberitaan secara lengkap ataupun mendetail terhadap suatu peristiwa disertai upaya menghubungkan dengan berbagai macam kejadian yang relevan. Nah, yang kelima ada urgensi nilai berita. Urgensi nilai berita ini ada 4. Yang pertama ada keberimbangan atau balance, yang kedua ada ketidakpihakan ataupun impartiality, yang ketiga ada keadilan ataupun fairness, yang keempat ada objectivity atau objektivitas. Yang pertama keberimbangan nih, itu artinya penyajian media massa yang menganut asas perimbangan dan bermakna media harus menggunakan porsi pemberitaan terhadap isu yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan kesepakatan yang bersama. Dan selanjutnya ada ketidakpastian, itu artinya impartiality. Itu adalah media ini harus memberikan tempat yang sama
pada pandangan yang berbeda. Dan selanjutnya ada keadilan. Dia tuh harus ada pemisahan antara fakta dan opini pada wartawan dalam isu dan berita. Jadi merasa teradili gitu, merasa adil gitu kan antara fakta dengan opini wartawan pada isu dan berita. Dan selanjutnya objektivitas. Itu konsep ini ialah kesesuaian antara berita yang disajikan dengan kenyataan secara objektif lah ya. Dan selanjutnya masuk ke syarat-syarat nilai berita. Itu yang pertama ada berita terjadwal. Berita terjadwal adalah berita yang sudah dijadwalkan dengan waktu yang tertentu. Dan selanjutnya ada berita incidental. Itu adalah berita yang terjadi secara tiba-tiba dan secara tidak terduga, kayak hot news gitu ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis berita dibagi menjadi 3, yaitu straight news, feature news, dan in-depth news. Straight news itu sendiri berita yang disajikan dengan secara singkat dan cepat. Feature news itu soft news, itu artinya berita yang menggambarkan tentang sebuah tokoh ataupun sebuah tempat ya. In-depth news itu berita yang berisi tentang proses penyampaian suatu peristiwa secara mendalam dan berbentuk susunan yang menyeluruh. Nah, itu. Dan keenam yang terakhir itu ada langkah-langkah melakukan peliputan. Yang pertama itu kalian tuh harus meriset pendahuluan dan menentukan penulis proses cerita gitu. Yang pertama itu kalian itu harus meriset pendahuluan dan menentukan fokus cerita. Yang kedua itu baru mengumpulkan data. Yang ketiga pengambilan foto, dan keempat pengambilan video, dan kelima menuliskan liputan, dan keenam mengolah liputan, dan ketujuh mengubah rancangan menjadi tulisan. Dan sekian resume dari UAS jurnalistik saya, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.